Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Beliau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li shay'in yawma al-jum'ati ansita فالإمام يطوف فقد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم
تصديقا وتبيانا لهذه الآية عندما يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الحديث كما قال. فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي المسلمة بتقوى الله وقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah, kata yang pantas untuk kita ucapkan pada siang ini, di mana dengan taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, juga kewajiban kita sebagai mukmin, yakni melaksanakan sholat Jumat di tempat yang insyaallah penuh dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niatan kita untuk melaksanakan ibadah ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik kita yang nantinya kita akan dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya setiap Jumat kita selalu diingatkan oleh Fakir untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, keimanan kita, bahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, kita tahu hanya dengan ibadah, keimanan dan ketakwaan inilah insya Allah kita semua akan mampu mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan hidup di dunia ini, lebih-lebih kebahagiaan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini semoga senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang taqwa, hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalimat takwa jangan sampai kita tinggalkan dalam hidup ini. Dengan kata lain, kalimat takwa hendaknya selalu kita dahulukan di dalam menjalani kehidupan ini, dimanapun, kapanpun, bahkan dalam keadaan apapun. Jangan sampai kita meninggalkan ketakwaan. Hadis dalam muqaddimah yang telah saya sebutkan tadi, di mana dengan tegas Nabiullah Muhammad SAW mengatakan, "Ittaqillah," kata beliau, takwalah kau kepada Allah. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Hadis surat kita, kata beliau, dimanapun kalian hiduplah. Sebab kalau kita sudah mampu melaksanakan fungsi kita sebagai hamba Allah, kita penuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, dan dengan penuh keikhlasan kita menyembah mengabdi kepada Allah, yakinlah Allah tidak akan lupa dengan kebutuhan kita. Ini dijanjikan oleh Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan buka setiap pintu kesulitan yang dia. Kesulitan apa saja? Ekonomi baik, kesulitan hidup lainnya, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita sudah gantungkan kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, insya Allah kita bisa melalui itu semua. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dijadikan sebagai hamba-hamba Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah memasuki tahun 2020 ini. Kejutan yang kita temukan di awal tahun ini, Kamis yang lalu ada yang menggugat ke Mahkamah Judisial tentang administrasi kependudukan kita. Digugat. Apa isi gugatannya? Gugatannya isinya adalah memohon supaya kolom agama di dalam KTP kita, di dalam KK kita tidak usah dicantumkan. Seminggu yang kan kejutan di awal tahun ini. Jadi ada dua pemohon yang mengatakan bahwa kolom agama itu adalah kolom yang sangat mudah bagi kita, tidak usah kita tunjukkan, sehingga digugat. Saat ini di KTP kita, di KK kita masih ada kolom agama ini. Tapi kalau gugatan ini dikabulkan, nanti kolom agama itu kosong. Apa jadinya? Kalau seandainya kolom agama dalam kependudukan kita ini dicabut, dihapus, ada yang meninggal misalnya, mau diapakan jenazah ini? Sedangkan di KTP-nya tidak ada agamanya. Apakah jenazah ini akan kita lakukan sebagaimana muslim yang meninggal atau yang lain? Tapi mudah-mudahan hakim-hakim kita di mahkamah
judisial bisa membaca bahwa kolom agama itu sangat penting bagi identitas. Saya yakin Pak, bukan hanya kolom agama nanti yang akan dihapus Pak, kalau ini dikabulkan, tapi nanti ada yang lebih jauh lagi, apa jenis kelamin mungkin ditiadakan. Bahayanya kalau jenis kelamin sudah dihapus dalam administrasi pendudukan kita tidak tahu menikah dengan siapa. Mungkin ini yang diinginkan. Dan ini memang tidak lepas dengan apa yang kita lakukan selama ini. Kita tidak bangga dengan apa yang kita miliki. Contoh misalnya, malam pergantian tahun. Kalau tahun Masehi itu Masya Allah, mulai siang sudah disediakan kembang api, sudah disediakan ikan, daging untuk menyambut datangnya tahun Masehi. Padahal itu bukan tahun kita. Datang tahun kemudian kita nyalakan kembang api sampai pagi yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi kalau tahun Islam tidak ada yang melakukan itu. Padahal itu milik kita. Mestinya itu yang kita banggakan sebagai umat Islam. Dan memang kita didesain sejak kecil itu begitu. Saya yakin kalau tahun Masehi sejak awal Mei, Juni, Juli apal. Tapi anak-anak kita yang TK sudah tahu. Bahkan hafal. Tapi kalau bulan-bulan Islam paling hafalnya cuma Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Setelah itu blend. Jangankan anaknya, bapaknya aja mungkin tidak hafal nama-nama bulan. Apa yang kita banggakan? Sehingga gak usah kolom agama ini dicantumkan dalam administrasi kependudukan. Ya sebab kita tidak bangga dengan apa yang kita miliki. Pantas kalau di abad ke-20 ada tokoh muslim yang namanya Muhammad Abdi. Beliau ke London. Kemudian apa yang dikatakan beliau? Saya di sini melihat Islam, walaupun saya tidak melihat Muslim. Maksudnya amaliyah yang dilakukan itu adalah amaliyah yang Islami, walaupun penduduknya bukan umat Islam. Tapi ketika beliau kembali ke Yaman, dia mengatakan sebaliknya. Di sini saya banyak melihat Muslim, tapi saya tidak melihat Islam. Saya contohkan yang paling kecil misalnya di kita, amaliyah kita tentang jual beli misalnya. Kalau kita makan, dimanapun kita makan, di jalan misalnya, kemudian kita makan, biasanya kita makan dulu. Kemudian setelah itu ditanya, ya. Kalau sampai di KFC, di pizza itu beli dulu Pak, setelah itu dimakan. Di Islam begitu Pak. Mau belum kita beli, kok sudah dimakan? Ini kan amaliyah yang kelihatannya sepele, tapi begitulah Islam. Kita bisa menguasai apa yang kita beli setelah al-fadlu alal mabiyah, istilah di sini. Kita menguasai sepenuhnya. Dengan apa? Lunasi. Setelah itu bisa kita memakannya. Sebaliknya kita ketika amaliyah, kita makan dulu kadang-kadang masih ngutang. Ini ketidakbanggaan kita kepada agama kita. Banyak sebetulnya yang kita miliki yang itu menjadi hal yang penting bagi kita, tapi kita tidak menghindari. Ya mudah-mudahan di awal tahun ini mudah-mudahan kepedulian kita kepada agama kita Islam ini, dan mudah-mudahan kebanggaan kita kepada agama Islam ini bisa menyambung bahwa kita adalah sebagai muslim yang bangga dengan apa yang kita miliki, dan mudah-mudahan anak-anak kita juga demikian bisa bangga dengan apa yang kita miliki sebagai Islam, bukan hanya bangga kepada apa yang kita dimiliki oleh agama kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي المسلمة بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات قضي جميع حاجاتنا يا الله. اللهم إني داع فأمنوا من حبكم. اللهم يا من لا يملك سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا يا من أمره بين القائلين وإذا أراد بشيء قال له كن فيكن. إنا قد بسطنا إليك أكفك بالوعد وتدعينا بك بصاحب الحوض والوسيلة والشفاعة أن تنصر الإسلام والمسلمين وكان حقا عليك نصر المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.